Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar kita minggu ini saya akan membahas mengenai Business Process Automation. Materi kali ini saya kutip dari seorang penulis yang bernama Nika Audina. Jadi di sini saya akan share mengenai business process automation mulai dari arti, tipe, manfaat, dan contohnya. Jadi selain tren, bisnis dan perusahaan juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan penggunaannya. Nah, salah satu yang sedang berkembang pesat adalah business process automation atau disingkat dengan BPA. Business Process Automation bukan hanya tentang digitalisasi bisnis, tapi untuk membantu efisiensi dan efektivitas bisnis. Lalu, apa itu Business Process Automation dan bagaimana bisnis diuntungkan dengan hal tersebut? Oke, langsung saja kita bahas. Dilansir dari Zapier, Business Process Automation adalah sebuah praktik penggunaan software untuk melakukan tugas berulang yang berkaitan dengan proses atau prosedur bisnis perusahaan. Teach Target mengatakan, tujuan dari Business Process Automation adalah mengoptimisasi proses bisnis dan meminimalisir peran manusia dalam melakukan prosedur berulang. Proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan tidak terbatas pada satu bagian saja. Ada banyak jenis proses bisnis, mulai dari sales, marketing, hingga HR. Berdasarkan sebuah studi yang dilansir dari Pipefy, 30% dari kegiatan kerja di Amerika Serikat saat ini sudah otomatisasi. Kesimpulannya, Business Process Automation adalah software yang digunakan untuk proses otomatisasi ini. Terkadang, software BPA disebut juga sebagai low-code automation. Lalu yang selanjutnya ada tipe Business Process Automation. Berikut adalah kelima tipe Business Process Automation yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Task Automation atau otomatisasi tugas. Tipe Business Process Automation ini berfokus untuk mengurangi dan meminimalisir pengerjaan tugas yang dilakukan dengan manual. Misalnya mengirim email marketing, mengorganisasi dokumen, atau memperbarui status. Walaupun terlihat mudah dilakukan, adanya BPA dalam pengerjaan tugas seperti ini akan mempercepat proses bisnis. Lalu yang kedua ada Workflow Automation atau otomatisasi alur kerja. Alur kerja dalam suatu bisnis adalah hal yang penting. Proses dari penyampaian ide hingga menjadi suatu produk atau layanan memiliki alur tersendiri. Nah, setiap bagian memerlukan alur kerja yang sifatnya tetap atau konsisten. Workflow automation berfungsi untuk menentukan bagaimana dari sebuah alur bisa diotomatisasi dan mana yang tetap memerlukan karyawan. Biasanya, alur kerja yang masih membutuhkan karyawan adalah yang memerlukan critical thinking. Lalu yang ketiga adalah proses automation atau otomatisasi proses. Proses automation adalah kebalikan dari task automation. Jika pada task automation hanya berfokus meminimalisir tugas tertentu, proses automation akan memeriksa proses bisnis secara end-to-end untuk mengidentifikasi bagian yang bisa diotomatisasi sebanyak mungkin. Bagian yang dimaksud termasuk tugas individu dan alur kerja secara keseluruhan. Lalu yang keempat adalah Robotic Process Automation atau RPA. Ada beberapa tugas dalam proses bisnis yang ideal untuk menggunakan custom code software boot atau otomatisasi dengan boot. Contohnya tugas-tugas yang tidak memerlukan proses pengambilan keputusan dalam pengerjaannya seperti pemindahan data dari satu sistem ke sistem lain. Lalu yang kelima adalah Intelligent Automation. Intelligent Automation adalah solusi kompleks yang menggabungkan otomatisasi tugas, proses, dan RPA dengan Artificial Intelligence atau AI, data analis, serta penggunaan teknologi canggih lainnya. Proses ini bertujuan untuk mencapai business automation pada level yang lebih tinggi. Materi yang selanjutnya adalah manfaat Business Process Automation. Manfaat utama yang akan paling dirasakan dari Business Process Automation adalah efisiensi waktu. Berikut adalah beberapa manfaat lain yang bisa didapatkan dari menggunakan Business Process Automation. Yang pertama, mempermudah penerapan persyaratan keamanan bagi pekerjaan. Lalu yang kedua, meningkatkan konsistensi dalam customer experience.
Lalu yang ketiga, memudahkan pelaporan dan monitoring proses KPI. Yang keempat, mengurangi human error pada proses bisnis. Yang kelima, meningkatkan kemudahan forecasting. Lalu yang keenam, mengurangi biaya proses bisnis. Bisnis proses automation pun memudahkan penentuan skala dari proses standarisasi. Misalnya, setiap proses bisnis sudah diotomatisasi dengan data, alur, dan sistematika yang sama. Nantinya proses ini akan lebih mudah untuk diduplikasi dan dibuat kembali dengan skala yang lebih besar. Contoh dari business process automation adalah yang pertama, proses marketing. Sebuah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan ROI dari Instagram Ads, sehingga mereka mulai menggunakan automating marketing operations. Mereka membuat iklan yang memengaruhi calon konsumen untuk mengikuti CTA tertentu. Misalnya, saat konsumen klik pada banner, maka mereka akan otomatis menerima email follow-up tentang produk yang mereka klik. Untuk perusahaan sendiri, lewat proses otomatisasi ini, data-data calon konsumen potensial plus informasi ketertarikan mereka akan langsung dikumpulkan dalam database. Lalu yang kedua ada proses pemberian pekerjaan atau tugas. Sebuah agensi periklanan ingin meningkatkan efisiensi dalam pemberian tugas dan kolaborasi dengan tim internal serta eksternal. Saat ada proyek baru, maka sistem otomatisasi akan langsung mendistribusikan tugas dan informasi deadline ke tim yang bertugas. Dalam prosesnya, informasi otomatisasi jadwal dan tugas ini juga bisa diakses oleh seluruh anggota tim yang terlibat dalam proyek. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah video pembelajar kita minggu ini yang sudah saya share mengenai business process automation, mulai dari arti, tipe, manfaat, dan contohnya. Semoga materi pembahasan kali ini dapat bermanfaat. Salam hangat dan terima kasih.